Hai guys, welcome back to Isgar Isi Garasi with me, Jesslyn Mokhtar. Nah, pada episode sebelumnya aku pernah membahas isi garasi dari seorang warga Argentina, yaitu Lionel Messi. Nah, pada episode hari ini, berhubung World Cup finalnya adalah Argentina dan Prancis, aku juga masih mau membahas salah satu warga Argentina lainnya, yaitu Horacio Pagani. Sonda R non è semplicemente una vettura da pista. Per la Pagani rappresenta un laboratorio molto importante. Nah, Horacio Pagani ini berumur 67 tahun dan dikenal sebagai founder dan CEO dari perusahaan mobil yaitu Pagani Automobili. Ya guys, jadi perusahaannya ini mengambil nama dari dirinya sendiri, keren kan? Kecintaan Horacio Pagani terhadap dunia otomotif itu sudah terlihat sejak dia masih kecil guys. In fact guys, waktu dia umur 24, dia sudah berhasil membuat mobil balap satu seater untuk kejuaraan Formula 2. Nah, pengusaha dan engineer campuran Argentina dan Italia ini pernah bekerja untuk Renault dan kemudian bekerja untuk Lamborghini sebelum memulai perusahaannya sendiri. Nah, waktu Horacio Pagani ini bekerja di Lamborghini, dia tuh berperan besar banget dalam menciptakan mobil yang sangat ikonik di Lamborghini, yaitu Lamborghini Countach edisi ke-25 tahun 1987. Tahu kan kalian Lamborghini Countach itu yang sampai saat ini tuh masih salah satu mobil Lamborghini yang paling dikenal lah sama orang. Nah, mungkin menurut kalian keren ya, masih muda, itu udah bekerja di Lamborghini. Tapi kalian jangan salah, meskipun dia udah bekerja di Renault, baru bekerja di Lamborghini. Rumornya guys, waktu dia masuk dan bekerja di Lamborghini, dia tuh kerja sebagai tukang ngepel. Mungkin dari situ baru dia earn his way to the top, dan waktu dia keluar dari Lamborghini, dia sudah meraih posisi sebagai chief engineer atau kepala teknisi guys. Nah, mungkin kalian nanya, kenapa udah enak-enak kerja di Lamborghini, kerja sebagai kepala teknisi, tapi kok keluar? Nah, ini terjadi setelah adanya perselisihan antara Pagani dan tim Lamborghini. Nah, perselisihan yang terjadi guys, jadi Pagani ini sebenarnya ingin berinvestasi di autoclave untuk memproduksi carbon fiber secara in-house. Tapi ternyata dari sisi Lamborghini-nya belum mau ke arah sana. Jadi setelah keluar dari Lamborghini, si Horacio Pagani ini decided untuk membeli autoclave-nya sendiri dan mendirikan perusahaan pertamanya, yaitu Modena Design, yang berfokus untuk merancang komponen carbon fiber khususnya untuk Formula One. Keren banget. Jadi dia merasa Lamborghini ini nggak cocok dengan visinya dia, yang dia ngerasa ini tuh penting banget. Jadi dia tuh berani untuk take a step yang risky banget sebenarnya, karena posisinya dia di Lamborghini udah tinggi banget kan. Nah, setelah suksesnya berdirinya Modena Design, dia semakin menyadari kesukaannya terhadap dunia otomotif, terutama mobil, dan dia memutuskan untuk mendirikan perusahaan mobilnya sendiri. Nah, dengar-dengar guys, net worth dari Horacio Pagani ini sebesar 120 juta US dollar. Dan tebak kira-kira berapa kalau dirupiahin guys? Ya, sebesar sekitar 1.874 miliar. Wow. Guys, tapi kalau dipikir-pikir 1.800-an juta itu buat aku sih super duper banyak ya guys. Tapi mungkin kalau di compare dengan artis-artis atau public figure lainnya, mereka masih jauh lebih banyak loh guys. Mungkin Parodi Salim masih lebih tinggi kali namanya. Nggak tahu, coba tanya Parodi Salim sendiri kalau mau. Nah, selain menjalankan salah satu perusahaan otomotif terbaik, Horacio Pagani ini sebenarnya juga menggemari brand-brand mobil lainnya. Kalau gitu, yuk kita intip kira-kira di dalam isi garasi Horacio Pagani ada mobil apa aja. Mungkin buat kalian pasti mikir, Pagani mungkin isi garasinya Pagani semua. Enggak, Pagani beda guys. Kita lihat yuk, nomor 1. Nah, beberapa mobil pertama yang aku akan sebut adalah mobil-mobil Pagani, mereknya sendiri guys. Guys, aku mau cerita dikit dulu tentang brand
Pagani Automobili. Jadi dalam 25 tahun dia berdiri ini, dia nggak sampai 500 unit yang diproduksi guys. Dan ada kapasitas maksimal per tahun untuk memproduksi unit mobil, yaitu sejumlah 50 mobil aja. Jadi mungkin mereka itu lebih konsentrasi terhadap kualitas ya daripada kuantitas. Jadi kalau kalian mau beli Pagani nggak usah khawatir, karena 50 mobil dalam 1 tahun itu sedikit loh guys, jadi pasti mereka sangat-sangat pay attention to the quality and details of the car. Nah, satu fakta unik lagi tentang mobil Pagani, yaitu ternyata value-nya tuh nggak turun ya guys. Dilihat dari lelang-lelang yang udah terjalan, mobil yang awalnya dijual seharga 500 ribuan US dollar itu dari tahun 2005-2006, ternyata harganya sekarang bisa seharga 5 juta US dollar. Jadi 10 kali lipatnya malah. Dia meningkat in value. Nah, hal ini tuh jarang banget ditemukan dalam supercar yang masih baru. Apalagi yang brandnya belum berdiri lebih dari 20 tahun guys. Nah, mobil Pagani pertama yang ada di isi garasi Horacio Pagani adalah Pagani Zonda R Evolution. Mobil ini hanya tersedia sedikit 15 unit di seluruh dunia guys. Dan harganya dijual sebesar 6,5 juta US dollar atau setara 102 miliar rupiah. Aku mau note dulu guys, disclaimer sebelum lanjut. Harga-harga yang aku sebutin itu adalah harga mobil tersebut ketika di luar negeri. Biasanya kalau mobil-mobil sudah datang ke Indonesia, harganya bisa jadi hampir 3 kali lipat. Jadi kemungkinan bisa sampai 300 M kalau mobil ini dibawa ke ke Jakarta. Aku mau Surabaya guys, jadi kadang lupa asalnya lagi di mana. Mobil ini memiliki mesin Mercedes M120 6 liter V12 dengan tenaga sebesar 739 horsepower dan 524 Nm. Mobil ini bisa berlari dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2,7 detik saja. 2,7 detik itu super fast loh guys. Jadi mobil-mobil yang bisa akselerasi 0 hingga 100 di bawah 3 detik itu jujur sangat jarang ya, nggak banyak mobil yang bisa gitu. 2,7 detik itu sangat-sangat cepat. Nah guys, jadi di balik nama Zonda itu terinspirasi dari angin Zonda yang seringkali terjadi di pegunungan Andes di daerah Argentina guys. Mungkin dia terinspirasi karena Pagani ini saking cepatnya 2,7 detik 0 hingga 100 itu seperti angin ya guys, wush, gitu lewat. Wush. Jadi untung banget guys, namanya itu bukan Pagani Topan ya, angin topan. Untung namanya keren Zonda gitu ya. Lanjut ke mobil kedua di koleksi isi garasi Horacio Pagani. Pagani Huayra Roadster. Mobil ini dijual dengan harga 3,5 juta US dollar atau setara 55 miliar rupiah. Selain memiliki desain yang indah, mobil ini juga disertai oleh performa yang fenomenal. Mobil ini memiliki mesin 6 liter V12 oleh AMG dari Mercedes. Nah, kalian mungkin bingung, kenapa mobilnya Pagani tapi mesin-mesinnya tuh Mercedes atau AMG? Ya guys, jadi mereka tuh melakukan kerjasama. Di AMG ada sekitar 70 orang yang bekerja untuk project-project Pagani guys. Mesinnya memang fully developed oleh AMG, tapi spesifikasinya tuh semua dirancang oleh Pagani. Nah, saking eratnya kerjasama antara AMG Mercedes dan Pagani, AMG itu setelah 20 tahun lamanya, dia memperbolehkan mesinnya itu dinamakan Pagani V12. Dan ini nggak pernah dilakukan sama sekali oleh AMG atau Mercedes untuk brand-brand selain brand mereka sendiri guys. Jadi mungkin udah hopeng ya AMG sama Pagani. Mobil ini memiliki tenaga lebih besar daripada 720 horsepower dan dapat berlari dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 3 detik saja. Nggak secepat Zonda, tapi 3 detik masih sangat cepat guys. Dan nama Huayra ini terinspirasi oleh dewa Incan. Incan bukan ikan. Mobil Pagani ketiga di koleksi garasi Horacio Pagani adalah Pagani Utopia,
Ya, pronunciation-nya Utopia, bukan Utopia, karena dia tetap pronunciation Itali. Mobil ini seharga 2,2 juta US dollar atau seharga 35 miliar rupiah, guys. Ya mungkin buat sebuah Pagani kalian nganggapnya nggak seberapa mahal ya, 35 miliar. Tapi kalau balik lagi, kalau dibawa ke sini bisa 3 kali lipat, guys, harganya bisa 100 M. Nah, Pagani Utopia ini termasuk salah satu kreasi terbaru dari Pagani. Pagani Utopia ini hanya diproduksi sebanyak 99 unit karena dia tetap ingin menjaga eksklusivitasnya. Nah, nama Utopia ini terinspirasi dari salah satu kreasi filsuf bernama Thomas More yang berjudul Utopia, di mana dia mendeskripsikan dunia idealnya. Mungkin si Pagani ini sempat baca-baca tentang filsuf ini dan juga setuju tentang dunia ideal filsuf ini, makanya dia terinspirasi kayak itu, guys. Nah, bedanya Utopia dan Zonda atau Huayra, guys, ini desainnya jauh lebih minimalis daripada Zonda atau Huayra yang lebih ke arah agresif. Nah, mesinnya, guys, adalah mesin 6 liter turbo V12 AMG. Tenaganya sebesar 852 horsepower dan 811 Nm. Nah, dan gearboxnya ada 2 pilihan, guys. Ada yang traditional 7-speed manual gearbox atau ada yang 7-speed automated manual. Nah, mobil Pagani keempat dari koleksi Horacio Pagani adalah Pagani Zonda C12 yang merupakan mobil debut atau mobil pertama dari Pagani, guys. Nah, perusahaan Pagani ini memiliki moto Art and Science yang terinspirasi dari kegemaran Horacio Pagani terhadap Leonardo da Vinci, pelukis dan seniman yang sangat legendaris itu loh, guys. Nah, dari situ misi Pagani adalah untuk menciptakan sebuah objek yang dapat menceritakan sebuah kisah dan juga memicu perasaan atau emosi. Mobil kelima dari koleksi Horacio Pagani adalah Ford GT40. Mobil ini seharga 1,5 juta US dollars atau 23 miliar rupiah, guys, dan hanya tersedia 135 unit saja. Nah, mobil ini dapat dikatakan salah satu mobil yang paling bersejarah di dunia otomotif. Terlepas dari desain dan inovasi dari mobil ini, sebenarnya ada arti yang lebih sentimental di balik mobil ini. Jadi, guys, ceritanya adalah Ford GT40 ini pernah mengalahkan mobil Ferrari di kejuaraan Le Mans setelah deal antara Henry Ford II untuk membeli Ferrari dari Ferrari Enzo ini putus. Jadi abis nggak jadi kontraknya dikalahin sama dia, Ferrari lagi. Dan mobil ini memiliki mesin V8 dengan tenaga 485 horsepower. Nah, selanjutnya adalah koleksi-koleksi mobil Porsche dari Horacio Pagani, guys. Yang aku suka tentang Horacio Pagani, dia tuh nggak gengsi, guys, meskipun dia memiliki perusahaan otomotifnya sendiri, Pagani. Tapi dia tuh nggak segan untuk membeli brand-brand mobil lainnya seperti tadi Ford, dan ini selanjutnya adalah Porsche. In fact, dia sangat-sangat menggemari dan suka banget dengan brand Porsche, sampai-sampai presiden dari Porsche Italia ini, setiap kali mereka meluncurkan sesuatu yang baru, belum dikeluarkan ke publik, dia udah nelpon ke Pagani, woi lu mau beli gak gitu. Jadi udah ditawarin duluan, guys. Selain mengkoleksi mobil-mobil Porsche, guys, dari salah satu video yang dipublish oleh Horacio Pagani, ternyata dia juga mengkoleksi model cars atau yang dibilang sebagai diecast, mobil-mobil dengan berbagai brand, guys. Mobil Porsche pertama dari koleksi mobil Porsche Horacio Pagani adalah Porsche Carrera GT. Mobil ini dijual seharga 1,3 juta US dollar atau 20 miliar rupiah. Mobil ini memiliki mesin 5,3 liter V10 bertenaga 603 horsepower dan 435 Nm. Nah, mobil Porsche selanjutnya adalah mobil yang termahal dari koleksi mobil Horacio Pagani, yaitu Porsche 917K. Mobil ini dijual sebesar 14 juta US dollar atau setara 218 miliar rupiah, guys. Kalau nyampe sini bisa 600-an M berarti. Wah, gila, nggak mampu saya. Nah, mobil ini bisa dikatakan salah satu mobil yang paling ikonik dalam sejarah Porsche dan merupakan salah satu mobil balap Porsche yang terbaik. Mobil ini memiliki mesin 4,5 liter 12 silinder bertenaga 600 horsepower dan 415 Nm.
Nah, 3 mobil Porsche selanjutnya yang ada di koleksi Horacio Paganini adalah Porsche 918, Porsche 911R, dan Porsche Cayman GT4. Nah, mobil-mobil ini tuh terlihat dibawa oleh keluarga Pagani, istri dan anak-anaknya saat ada Porsche Festival di tahun 2016. Nah, karena Pagani memiliki Porsche 918, dia itu ditawarkan oleh Porsche beserta dengan pemilik-pemilik Porsche 918 lainnya untuk membeli 911R. Mobil ini sangat eksklusif tentunya karena kalau kalian belum pernah beli 918, kalian nggak akan ditawarin dan kalian nggak akan bisa beli mobil ini, 911R. Nah, dan mobil ini adalah salah satu koleksi terbaru dari Horacio Pagani. Warnanya lucu banget, aku suka banget. Dia warnanya putih dengan stripe warna merah. Mobil selanjutnya adalah Jaguar E-Type. Mobil ini bisa dikatakan salah satu mobil terindah sepanjang abad ke-20 guys. Mobil ini dapat mencuri perhatian karena lekukannya yang mencolok. Dia memiliki mesin 4,2 liter V12. Di balik 2 perusahaan Horacio Pagani yaitu Modena Design dan Pagani Automobili, salah satu mobil yang mendorong passionnya adalah mobil ini guys, Jaguar E-Type. Dan ini merupakan childhood obsession-nya. Keren banget, dari sebuah childhood obsession atau obsesi masa kecil guys, dia akhirnya bisa membeli sendiri mobil yang keren ini. Kegemaran Pagani terhadap mobil ini tuh terlihat di salah satu video kampanye dia, #StayInYourGarage, di mana terdapat mobil-mobil mewah lainnya dia seperti Pagani Sonda, Huayra dan lain-lain. Tapi Pagani ini malah terfokus terhadap mobil nih, Jaguar E-Type. Dia kayak excited banget gitu guys ngomongnya. Padahal di sebelah-sebelahnya tuh ada mobil-mobil yang rare, lebih rare lagi daripada Jaguar E-Type. Nah, mobil selanjutnya di koleksi Horacio Pagani adalah Ferrari F12 TDF atau kepanjangannya adalah Tour de France. Mobil ini dibeli nggak lama setelah dia beli Porsche 911R-nya tadi guys. Enak banget ya habis beli Porsche 911R yang udah eksklusif, dia masih gampang banget beli mobil Ferrari F12 TDF. TDF ini adalah versi yang lebih eksklusif dan lebih lightweight dan performanya yang lebih tinggi lagi daripada F12 yang biasa. Jadi guys, warna dari Ferrari F12 TDF-nya ini itu custom. Mobilnya, eksteriornya seperti burgundy red dan ada white stripe di tengahnya, di depan, kap depan. Disertai dengan stripe kecil berwarna gold di sampingnya. Dan juga velgnya mengembari gold pinstripe itu. Velgnya juga warna emas, keren banget, mencolok banget, tapi nggak seberapa yang sampai heboh gitu loh guys. Nah, warna-warna eksklusif dari Ferrari ini bisa diorder dengan Ferrari Tailor Made Specialist. Dan jadi nggak sembarang orang bisa pilih warna yang se-custom ini. Nah, semua order-order dari Ferrari Tailor Made ini biasanya dibuatkan plate yang khusus dan spesial yang diukir nama-nama dari ownernya. Jadi di platnya itu tulisannya Tailor Made, personalisata in eksklusif per Horacio Pagani. Kapan deh aku bisa in Jesslyn Mokhtar. Woo! Nah, mobil terakhir yang ada di koleksi Horacio Pagani adalah Shelby Mustang GT 500 atau yang dikatakan sebagai Eleanor. Nah, mobil ini sebenarnya masih rumor ya guys, ada atau enggaknya, karena beberapa sumber nggak mencatat mobil ini, tapi ada beberapa sumber juga yang bercerita bahwa ya ada, karena owner sebelumnya adalah salah satu anak dari Horacio Pagani sendiri dan akhirnya dikasih ke Horacio Pagani sebagai hadiah ulang tahun. Oke guys, sekian koleksi mobil dari Horacio Pagani. Gimana menurut kalian? Kalian paling suka mobil yang mana dari seluruh koleksinya dia? Kalau aku sih, jujur aku paling suka ya salah satu dari Paganinya yang pasti. Nggak bisa pilih nih dari antara 3 Paganinya dia. Dan fun fact loh guys, ternyata di Indonesia itu sudah ada 1 mobil Pagani. Dan yang lebih kerennya lagi, Pagani ini itu one of one di seluruh dunia dan ada di Indonesia guys. Paganinya adalah Pagani Huayra Roadster Kurota. Nah, warnanya juga unik dan keren banget. Dia black dan ada aksen coppernya. Keren banget guys. Gimana? Besok beli nggak? Suruh Padu dibeli kali, 100M. Sekitar 100M, nggak tahu. Jangan julid guys.
Oke guys, komen di bawah kalian paling suka mobil yang mana. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe ke Prestige Productions. Komen juga kira-kira isi garasi siapa lagi selanjutnya yang kalian mau aku bongkar. Oke guys, pamit dulu. We'll see you in the next content. Bye-bye.